Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada pagi hari ini, Tuhan, bangun dengan segar tanpa kurang suatu apapun. Kami mau mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu. Kau berikan kami fokus, kesegaran Tuhan, sehingga dapat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan jelas dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tema kita living selflessly ya. Living selflessly yang artinya Bapak Ibu, selamat malam. Yang artinya hidup tanpa pamrih ya. Di sini ada judul Serving Others in Love. Melayani sesama dengan kasih ya. Dalam Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan, tetapi kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi ya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi Galatia 5 ayat 13 ini menekankan bahwa kemerdekaan Kristen itu sebagai anak Tuhan itu harus digunakan untuk melayani dan mengasihi sesama, bukan untuk memenuhi keinginan sendiri, Bapak Ibu, atau seenak-enaknya kita hidup di dalam dosa. Di dalam Galatia 5:13 ini mendorong kita untuk mempertanyakan bagaimana sih kita menggunakan kebebasan yang udah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menggunakan kebebasan itu untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri atau untuk melayani sesama? Kita harus benar-benar sadar bahwa kebebasan kita adalah tanggung jawab dan kita harus menggunakannya dengan sangat bijaksana untuk memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Ya, living selflessly. Selflessly itu menggambarkan bahwa kita ini hari-hari ini mendapati bahwa diri kita sekarang lebih cuek, lebih nggak peduli dengan orang lain. Karena apa? Karena masalah demi masalah silih berganti dalam kehidupan kita. Jadi untuk mikirin orang lain kita udah nggak sempet. Ya, baru cicilan pertama datang, cicilan kedua udah ada. Baru bayar cicilan kedua, udah ada bayar listrik, bayar uang sekolah, ada yang pinjem duit, jemaat kesusahan, teman-teman kita kesusahan. Hari-hari ini kita dapati banyak sekali orang yang nggak punya pekerjaan. Ya, banyak sekali orang-orang yang depresi, stres, nggak tahu harus bagaimana melihat keadaan dunia yang semakin susah, yang semakin sulit. Terus gimana kita mau menolong orang? Terus bagaimana kita mau serving others in love? Sementara kitanya sendiri masalah terus silih berganti. Kita nggak bisa mikirin orang lain karena kita harus mikirin diri kita sendiri. Sampai-sampai kita untuk memikirkan orang lain itu udah nggak sempet. Pikiran kita sendiri aja nggak selesai-selesai. Gimana kita mau mikirin orang lain? Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk melayani di dalam kasih. Ya, dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 8, ini cukup panjang ya, nggak apa-apa saya bacain. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, nah Bapak Ibu, catat baik-baik, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi, ini kata Rasul Paulus, dia bersaksi katanya,
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, ini dia mereka meminta dan mendesak katanya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam surat Korintus ini memberikan sebuah contoh yang patut diteladani oleh orang-orang Kristen, oleh kita semua, bahwa orang percaya yang telah menerima kemurahan Tuhan itu harus punya tanggung jawab yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Paulus menyampaikan nasihatnya kepada jemaat Korintus dengan mencontohkan jemaat-jemaat di Makedonia yang patut diteladani bahwa mereka telah mewujud nyatakan hidupnya atas kemurahan Tuhan ya yang telah mereka terima. Hidup mereka bukannya penuh kelimpahan ya Bapak Ibu seperti yang kita baca tadi. Mereka nggak dalam keadaan yang baik-baik saja, nggak ada kelimpahan dalam finansial mereka ya dalam bukan juga dalam kehidupan lagi normal-normal, lagi tenang-tenang, enggak. Tapi mereka lagi dalam cobaan, seperti yang kita baca tadi. Cobaan yang berat malah lagi menderita mereka. Dan juga sangat miskin. Tetapi semua yang mereka alami itu nggak jadi hambatan untuk mereka bisa menolong. Malah mereka tetap dalam sukacita. Mereka kaya dalam kemurahan untuk mewujud nyatakan hidupnya yang penuh kasih. Gitu juga kita ya Bapak Ibu. Walaupun kita dalam penderitaan, dalam sakit penyakit mungkin, kita dalam kesusahan, tiba-tiba pekerjaan tidak ada, keuangan lagi sulit, masalah silih berganti. Tetapi itu tidak menjadi sebuah hambatan kita untuk kita dapat melayani sesama kita dengan kasih. Karena orang cenderung kalau lagi bermasalah itu senggol bacok, nggak bisa disenggol gitu loh. Galak, jadi pemarah. Jadi untuk menolong orang dengan penuh kasih, aduh kayaknya agak berat ya. Tunggu dulu nih, masalah lagi banyak. Cicilan lagi ngantri. Ya, bayaran-bayaran lagi ngantri, sementara pendapatan nggak ada. Terus tiba-tiba ada orang datang pinjam duit. Tiba-tiba ada orang ngeluh belum makan. Tiba-tiba ada orang ngeluh harus bayar uang sekolah anaknya. Terus gimana kita? Gue aja belum bayar uang sekolah anak gue. Gue aja makan aja masih pusing. Lo lagi datang-datang. Usaha dong. Kita masing-masing punya masalah. Nah, di sini kita ditegaskan kembali Bapak Ibu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus living selflessly. Ya, hidup tanpa pamrih. Kita udah nggak bisa lagi tidak mengambil tanggung jawab untuk melayani sesama kita dengan kasih. Ya, Paulus menyampaikan nasihatnya kepada jemaat di Korintus dengan mencontohkan jemaat Makedonia yang patut diteladani. Gitu juga kita Bapak Ibu. Kita ini adalah contoh-contoh teladan yang akan disampaikan orang-orang banyak bahwa itu loh di gereja sana loh, di gereja di mana kita melayani loh, itu ada yang namanya Pak Samuel Mohede, itu ada yang namanya Pak Togap Simanjuntak. Itu aduh mereka tuh contoh teladan yang baik sekali. Mereka melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh dengan kasih walaupun mereka juga
banyak sekali tuntutan, banyak sekali masalah yang harus mereka hadapi, tetapi tidak mengubahkan dan menjadi hambatan buat mereka untuk menolong. Nah, kita semua harus seperti itu Bapak Ibu. Ya. Waktu kita banyak masalah, aduh galaknya minta ampun gitu ya. Nggak bisa ditanya, sensitif banget gitu. Saya pun ngalamin ya, kalau lagi banyak pikiran, aduh lagi mikirnya tiba-tiba, rongrongan sana, rongrongan sini, tiba-tiba bang keluar sendiri gitu. "Entar dulu kenapa sih? Sabar kek, ini tiba-tiba jadi galak. Ya Bapak Ibu, hati-hati. Kita harus ngambil tanggung jawab ini ya. Paulus berkata, "Aku bersaksi." Hal ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan jemaat Makedonia adalah itu kerelaan dan ketulusan hati mereka. Memberi menurut kemampuan dan bahkan memberikan lebih dari kemampuan mereka Bapak Ibu. Jemaat Makedonia turut ambil bagian dalam pelayanan kasih padahal mereka lagi setengah mati, lagi susah. Tetapi mereka ambil bagian dengan kerelaan hati dan ketulusan hati. Memberi menurut kemampuan, bahkan memberikan lebih dari kemampuan mereka. Di sini jemaat Makedonia turut ambil bagian dalam pelayanan kasih. Karena dari mereka timbul desakan kepada Paulus. Dan apa yang diterima Paulus akan kemurahan hati jemaat Makedonia melebihi dari yang Rasul Paulus harapkan Bapak Ibu. Melebihi coba. Ya, bisa nggak kita kayak begitu? Suatu kali ada seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan urgent. Sementara orang ini tidak pernah apa ya, tidak pernah nongol, tidak pernah bersapa, tidak pernah apa, ya pokoknya nggak pernah kabar-kabaran gitu, say hi. Tiba-tiba datang dengan membutuhkan pertolongan. Ya, kita sebagai manusia Bapak Ibu kadang-kadang kesel gitu ya. Lo kemarin kemana aja? Nggak ada say hi, nggak ada halo-halo. Giliran butuh, halo-halonya cepet banget. Bahkan seperti menuntut gitu, harus. Lo kan hamba Tuhan, lo bisa dong menolong. Lo kan hamba Tuhan, harusnya lo bisa menolong. Sebagai manusia tentunya kita kesel gitu ya. Aduh, nih orang apa namanya nggak pernah aktif, nggak pernah ada, nggak pernah halo-halo, nggak pernah say hi, tiba-tiba minta pertolongan dan maksa. Dan tentunya di sini kita diuji. Apakah kita mau menolong orang itu atau tidak? Ya. Dan waktu itu orang ini membutuhkan pertolongan sejumlah dana yang cukup besar. Orang-orang yang saya sampaikan gitu ya, tolong nih dia butuh dana sekian-sekian, itu kesel. Alah, giliran kemarin aja nggak mau begini, nggak mau begitu, segala macem deh. Pokoknya orang kesel gitu dengernya. Tetapi saya nggak mau ikutan kesel dengan orang-orang itu. Saya mau ambil bagian untuk menolong orang ini. Caranya gimana? Dananya besar gitu. Caranya gimana? Saya mulai menyampaikan kepada teman-teman yang lain dengan bahasa kasih. Ayolah kita tolong, kita kan nggak tahu kesusahan orang ini. Kita kan, apa namanya, sebagai anak Tuhan kita harus menolong. Janganlah dilihat, apa namanya, yang kemarin-kemarin mungkin menyakitkan hati. Bahasa kita itu juga menentukan, ya Bapak Ibu, jangan jadi kompor juga, ya. Kita kesel gitu ya, ikut-ikutan kesel, iyalah udahlah nggak usah ditolong lah orang kayak begitu. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya percaya kita semua di sini hamba Tuhan. Ya, bahasa kita untuk, apa namanya, menggandeng orang-orang untuk sama-sama punya kasih, sama-sama melayani di dalam kasih, itu harus benar-benar penuh dengan hikmat, ya. Kita harus menjalankan, eee, apa namanya, mengatakan dengan tulus, ikhlas, bahwa kita ini harus menolong orang ini gitu. Jangan karena orang ini menyebalkan atau apa namanya, bukan bagian dari kita lalu kita nggak mau menolong mereka. Ya, jadi mari kita sama-sama menggunakan bahasa kasih, ya, untuk supaya apa, supaya orang-orang yang di sekeliling kita ini pun bisa melihat dengan kasih, bukan dengan kompor Bapak Ibu. Oh iya emang bener orang itu kayak gitu, udahlah biarin nggak usah ditolong,
ya. Jadi waktu saya menyampaikan hal itu kepada teman-teman yang lain, akhirnya teman-teman yang lain mau ikutan terlibat dan dana yang dia butuhkan yang cukup besar itu akhirnya terpenuhi. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita dengan kerelaan dan ketulusan hati, jangan melihat, apa namanya, latar belakang mereka, jangan melihat mereka itu siapa, mereka tidak menyenangkan hati kita, nggak sesuai dengan hati kita, lalu kita nggak bisa menolong mereka. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita harus benar-benar dengan murah hati kita bisa menolong orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu. Ya, di sini kita lihat jemaat Makedonia menunjukkan bahwa hidupnya benar-benar diberikan kepada Tuhan dan juga apa namanya, mereka melakukannya itu dengan sepenuh hati, ya. Jadi sesungguhnya setiap orang percaya itu pasti sudah menerima anugerah dan kasih karunia Allah. Itu nggak ada alasan buat setiap kita tidak mengambil tanggung jawab untuk melayani dengan penuh kasih, ya. Contoh yang Paulus berikan ini mengingatkan jemaat Korintus untuk mendesak Titus untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang telah dimulainya, ya. Jadi ternyata program pelayanan kasih ini udah dimulai, kalau kita baca di ayat 10 itu dikatakan bahwa program ini udah 1 tahun, namun tidak terrealisasi. Jadi Paulus menyarankan bahwa hal ini harus diselesaikan. Jadi Bapak Ibu kalau ada program ya untuk menolong banyak orang diselesain, ya jangan apa namanya, eee jangan kendor, ayo kita sama-sama melayani dengan penuh kasih, menolong banyak orang. Di luar sana sekarang lagi pada berteriak-teriak, mereka butuh pertolongan, butuh makan. Ya, jadi waktunya sekarang kita bergerak, anak-anak Tuhan bergerak untuk melayani dengan penuh kasih, Bapak Ibu. Ambil bagian itu, apa namanya, supaya kita bisa bersama-sama menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu, mari kita bahas di room-nya masing-masing, ya. Coba kita lihat breakout room nih, ceritakanlah turning point, ya, turning point perubahan Anda dari pelit menjadi murah hati tanpa pamrih, ya. Mungkin Bapak Ibu dari sananya udah nggak pelit gitu ya, tetapi mungkin apa namanya, ada apa namanya, di sesi-sesi yang lain gitu, di mana Bapak Ibu sangat berat sekali untuk menolong orang, ya. Terutama orang yang menyebalkan, atau orang yang menyusahkan, atau orang yang nggak pernah nongol dalam kehidupan saudara, tiba-tiba merongrong, memaksa gitu ya, untuk kita harus menolong mereka. Ya, ini turning point-nya. Waktu Bapak Ibu seperti contoh, waktu itu Bang Togap pernah cerita, dia paling susah untuk kasih parkir ya, sama tukang parkir, uang parkir sama tukang parkir. Akhirnya Bang Toga punya turning point Bapak Gembala ini. Akhirnya dia bisa dengan rela hati memberikan uang parkir 2.000. Nah, ini diceritain nih Bapak Ibu turning point-nya. Mungkin masing-masing setiap kita ada ya, apa namanya, cerita-cerita turning point bagaimana, aduh, berat banget untuk menolong orang itu. Karena saya pun ngalamin, dulu waktu saya banyak masalah, belum bertobat juga, kalau ada orang minta tolong itu saya langsung mulut saya gini, gue lagi banyak masalah ya, gue aja untuk nolong diri gue sendiri susah, apalagi mau nolong elu, gitu. Itu bahasa saya akhirnya saya bawa jadi bahan bercandaan karena udah sering saya ungkapkan seperti itu. Ya setelah saya ingat-ingat, ya ampun, apa namanya, itu bukan seorang anak Tuhan, itu bukan representatifnya Tuhan, ya kita melakukan seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu ceritakanlah turning point perubahan Anda dari pelit menjadi murah hati tanpa pamrih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu. Kau tolong kami Tuhan, Kau ubahkan kami setiap hari Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang baru, dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami, sehingga kami boleh menjadi contoh teladan, dan kami dapat diceritakan kepada orang-orang banyak bahwa kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk melayani dengan penuh kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup tanpa pamrih, supaya kami tidak perhitungan, supaya kami terus memandang Engkau bahwa Engkau pun melayani orang dengan kasih tanpa pamrih.
Pimpin kami Tuhan, biarlah kehidupan kami ini benar-benar menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.